pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jeje, sebelum ke sekolah sudah makan? Sudah, Bu. Bagus. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Di antara teman-teman semua, siapa yang memimpin kita? Mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, sertamu terpujilah antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, segala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada JJ yang sudah mengangkat kita dalam doa. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Sekarang teman-teman semuanya buka materi halaman 130. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, nah teman-teman, Ibu mau bertanya. Hari ini kita mau pelajari tentang apa? Sistem pembayaran dan alat pembayaran Ibu. Sistem pembayaran, Bu. Oke, baik. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang sistem dan alat pembayaran. Nah, jadi tujuan untuk belajar kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran. Yang kedua, menjelaskan evolusi sistem pembayaran. Yang ketiga, menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang keempat, menjelaskan uang sebagai alat pembayaran. Yang kelima, menjelaskan sistem moneter. Dan yang terakhir, menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, kita mempelajari tentang apa itu pengertian dari sistem pembayaran. Nah, Ibu mau bertanya kepada teman-teman, adakah yang bisa menjelaskan apa itu sistem pembayaran? Saya, Bu. Ya, Jejen silakan. Silakan. Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer satu nilai value antar pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Jawaban Bu. Jejen sangat benar. Nah, jadi sistem pembayaran itu merupakan cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli penjual dalam suatu transaksi. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa saja yang termasuk dalam komponen yang membentuk sistem pembayaran? Mereka yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan, Kun. Komponen yang membentuk sistem pembayaran terdiri dari alat pembayaran atau payment instrument. 2. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system, atau lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operators. Dan yang ketiga, saluran pembayaran atau delivery channel. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Ivon. Nah, tadi apa yang sudah dibicarakan oleh Ivon itu merupakan komponen-komponen dari sistem pembayaran. Stop dulu. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja komponen untuk membentuk sistem pembayaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih peran dari sistem pembayaran dalam perekonomian. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja peran dari sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. Dan yang ketiga, menentukan tingkat efisiensi transaksi. Yang keempat, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Yang kelima, mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Yang kedelapan, channel utama transmisi kebijakan moneter. Yang kesembilan, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang terakhir, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Oke, teman-teman, tadi Ibu sudah menjelaskan kan apa saja peran dari sistem pembayaran dalam perekonomian. Nah, Ibu mau bertanya, apakah sejauh ini teman-teman sudah paham dengan penjelasan yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yakin? Ya, Bu. Oke, baik. Sepertinya kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena waktu kita sedikit dan materi kita masih banyak, maka Ibu menjelaskannya secara cepat tetapi bisa diterima oleh teman-teman semua. Mau istirahat, Bu. Stop dulu. Ya. Oke, teman-teman, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kan apa saja itu apa sudah. Ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa saja resiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya. Nah, kan Ibu sudah bagi materinya 1 minggu yang lalu kan? Pasti Ya, Bu. teman-teman semua sudah membacanya dan belajar kan? Lupa, Bu. Iya, Ibu.
Lupa atau masih ingat? Lupa, Bu. Ya mungkin Jejen masih lupa Ya, karena lupa. tidak belajar. Ya. Ya. Oke teman-teman, Ibu mau bertanya apa saja risiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya? Ya silakan Getty. Yang pertama itu sistem transfer dana elektronik tergantung pada keandalan jaringan komunikasi. Kemudian yang kedua, jaringan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan Yang kedua, jaringan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan risiko operasional. Ketiga, gangguan operasional berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Dan yang terakhir itu, keterlambatan mekanisme settlement dana menimbulkan risiko likuiditas. Oke baik, terima kasih jawabannya sangat bagus dari Getty. Nah tadi teman-teman apa yang sudah dibicarakan dan disampaikan oleh Getty merupakan resiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya. Nah kita lanjut. Oke sekarang kita akan belajar tentang evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran. Oke, nah sabar. Oke teman-teman, sekarang kita mempelajari tentang evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran e-commerce. Nah teman-teman semua bisa melihat gambar yang ada. Dari barter, terus ke uang komoditas, uang fiat, sampai cek, sampai sekarang yang biasa kita gunakan yaitu e-money. Nah ibu akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman bagaimana evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran e-commerce. Nah, Ibu mau bertanya, teman-teman ada yang tahu nggak sih bagaimana sistem barter itu dilakukan pada saat zaman sebelum kita menggunakan uang? Ada yang bisa jelaskan? Ulang Bu pertanyaannya. Ini Ibu mau bertanya, pasti kan teman-teman semua pernah mendengar kata barter kan? Ya, pertukaran barang. Iya benar sekali Jeje. Nah Ibu mau bertanya itu bagaimana digunakan di saat kita menggunakan uang dalam sistem pembayarannya? Modelnya itu bagaimana? Coba kasih contoh yang konkret. Misalkan kita ke pasar Bu, Ya. kita membeli barang menggunakan uang. Tidak kalau pada zaman barter kan tuh pertukaran barang dengan barang. Iya. Tadi zaman sekarang tuh uang dengan barang. Iya. Iya, maksudnya seperti itu. Tapi yang Ibu mau tanyakan itu barternya itu bagaimana? Contoh konkretnya. Ada yang bisa membantu Jeje? Saya bingung Bu. Ya mungkin Teman teman lain lain bisa mungkin. membantu menjawab. Saya. Oh ya silakan Getty. Kalau pertukaran Tiga. saya Ibu, Ya silakan kalau Getty. sistem pembayaran menggunakan barter itu merupakan pertukaran barang dengan barang. Misalnya di pasar, seseorang yang ingin membeli ikan bisa menukar untuk mendapatkan ikan tersebut dengan beras atau barang lain. Ya betul sekali. Nah jadi teman-teman apa yang sudah dicontohkan oleh Getty itu merupakan model contoh konkret bagaimana barter dilakukan di saat zaman sebelum mengenal uang. Sejauh ini teman-teman bisa memahaminya? Ya Bu. Oke baik. Nah selanjutnya kita berbicara tentang uang komoditas. Jadi setelah barter itu dilakukan dan zaman semakin maju, jadi alat pertukaran itu diganti menjadi uang komoditas. Jadi teman-teman semua bisa melihatnya di contoh di PPT bagaimana bentuk dari uang komoditas. Selanjutnya dari evolusi dari komoditas terus lanjut lagi ke era yang lebih maju menggunakan uang fiat atau uang kertas yang biasa digunakan Ya sekarang. Bu manis. Ya, terus semakin maju lagi kita menggunakan cek dan yang kita gunakan sekarang yaitu Kartu. e-money atau kartu ATM yang biasa teman-teman gunakan. Ya Bu. Teman-teman sudah pernah melihat kartu ATM? Ada Bu, kami punya ada sendiri Bu. Oh, bagus sekali. Anak orang kaya Bu begini. Oke. Selanjutnya Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, sepertinya materi ini sudah kita pelajari di kelas 9 SMP, kelas 3 SMP. Satu semakin punya Bu. Oke, teman-teman, tadi kita Oke teman-teman, kan tadi kita sudah mempelajari apa saja evolusi dari barter sampai ke uang yang kita gunakan sekarang. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Oke teman-teman, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana peran dari Bank Indonesia. Nah jadi peran dari Bank Indonesia itu yaitu yang pertama mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau biasa disebut dengan SPN. Selanjutnya, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan SPN.
Yang ketiga, penyelenggaraan sistem clearing antar bank. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Nah, Ibu mau menjelaskan yang bagian terakhir. Teman-teman sudah pernah melihat uang 75.000? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, itu jadi uang 75.000 itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Salah satu fungsi dari Bank Indonesia yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang. Oke, baik. Sejauh ini teman-teman bisa paham fungsi Bisa, Bu. dari Bank Indonesia? Bisa, Bu. Ibu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk mengerjakan secara berkelompok soal nomor 120 bagian A. Ibu akan kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Stop dulu. Terus yang ketawa mata mah terus terus Lanjut saja. Oke teman-teman, apakah sudah selesai mengerjakannya? Oke, silakan Jejen kumpul. Terima kasih Jejen. Yang sama. Oke baik, nanti Ibu bagikan hasilnya setelah pelajaran selesai ya. Oh ya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi karena kita sebentar lagi akan mengadakan UAS dan akhir sekolah. Jadi pada hari ini kita akan menyelesaikan materi kita tentang sistem dan alat pembayaran. Oke, selanjutnya silakan teman-teman semua kembali membuka materi yang sudah disiapkan tentang uang sebagai alat pembayaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang uang sebagai alat pembayaran. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang bisa menjelaskan apa itu uang? Ya, silakan Getty. Jadi uang itu Ibu, uang adalah benda yang dapat diterima di tempat umum dan digunakan sebagai alat pembayaran serta alat tukar. Ya, ada lagi yang mau memberikan jawabannya tentang apa itu pengertian dari uang. Oke baik, sepertinya tidak ada. Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian uang, apa yang sudah dibicarakan dan dibicarakan oleh Katie tentang pengertian uang itu sudah benar. Jadi uang itu merupakan benda yang mempunyai ciri dan dapat diterima di tempat umum, sekaligus digunakan sebagai alat tukar dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. jangan terfokus. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu fungsi uang. Nah, Ibu akan bertanya satu-satu apa saja fungsi dari uang. Oke, dari Katie, fungsi uang yang pertama. Alat tukar Bu, sebagai alat tukar. Iya, benar sekali. Ipon, Sebagai alat satuan hitung Bu atau pengukur nilai. Jual beli. Tiga.
Saya Bu, Iya, silakan. alat untuk membayar utang. Iya, benar sekali. Nah, jadi fungsi uang sudah apa ya? Sudah disampaikan. Ya, mana disangkat. Stop, Sano. Oke, bagus sekali teman-teman. Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua itu sudah benar. Nah, jadi fungsi uang itu yang pertama itu sebagai alat ukur, yang kedua sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai, yang ketiga menentukan tingkat efisiensi transaksi, yang keempat standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, yang kelima alat penyimpanan kekayaan, dan yang terakhir sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Oke, ini sudah sampai ke materi terakhir kita, yaitu tentang syarat uang. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya. Jadi teman-teman, syarat uang itu terdiri dari 8 syarat uang, yaitu yang pertama mudah dibawa atau portability, tahan lama atau durability, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility, nilainya stabil atau stability, diterima secara umum atau acceptability, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Oke, sepertinya teman-teman materi kita sudah sampai pada penghujung materi. Nah, Ibu mau memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman, oke, baik teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke ujung materi atau akhir dari materi kita. Nah, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari dari tadi, teman-teman bisa mempelajari kembali dan membaca ulang kembali di rumah. Karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester. Nah, Ibu akan memberikan kisi-kisi ujian kita nanti Ibu share di WA ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, untuk lebih membuat kalian lebih paham lagi untuk materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas di halaman 120 bagian A. Jadi teman-teman harap mengerjakan dari nomor 1 sampai 10. Nanti di saat pertemuan berikutnya kita akan membahas tugas tersebut. Oke, baik. Nah, jadi tugas yang Ibu berikan itu nanti dikumpulkan sebelum UAS. Jadi itu salah satu persyaratan untuk kalian bisa mengikuti UAS ekonomi. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya kembali dengan doa. Silakan Ivon untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Jeda. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap memperhatikan kesehatan teman-teman. Jangan lupa sering banyak makan makanan vitamin supaya menjaga daya tahan tubuh dari teman-teman semua. Oke, baik, sekian pelajaran kita pada hari ini. Hati-hati di jalan. Semoga kalian semua diberkati. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.